Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Marilah kita memulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Dan perlu diketahui yang membawa firman Tuhan Bapak Penetua Joni Aritonang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan telah mempersatukan kami. Sekalipun Tuhan Yesus dalam live streamingnya Bapak, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang baik, di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini ya Bapa, kami bermohon kepadamu ya Bapa, kiranya penyakit pandemik sekarang ya Tuhan, kami bermohon Tuhan, lenyapkan Tuhan, karena kami ingin bersekutu dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kasihanilah kami Tuhan sebagai umat pilihan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus melalui ibadah ini Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan keselamatan kepada kami, agar kami Tuhan Yesus bisa berkumpul seperti sedia kala. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 57 ayat 1. Yesus
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur pada malam hari ini. Di tengah-tengah masih mewabahnya pandemi COVID-19, Engkau masih menyediakan waktu dan tempat bagi kami untuk sama-sama kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, berkati umat-Mu yang juga akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini. Diamkan semua suara-suara dalam hati kami, agar ketika firman ini kami renungkan, kami boleh mengerti maksud dan tujuan dari firman ini untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap mendengar. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan seperti yang terdapat dalam kitab Ezra 2 ayat 64 hingga ayatnya yang ke-70. Ezra 2 ayat 64 hingga ayat yang ke-70. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab mengatakan demikian. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.377 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberikan sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ezra ini dilatar belakangi tentang kembalinya bangsa Israel dari pembuangannya di Babel. Ezra adalah salah satu seorang yang kembali ke Yerusalem bersama para imam dan orang-orang Lewi. Lantas siapakah Ezra ini? Ezra adalah seorang nabi, Ezra adalah seorang imam, dan Ezra adalah seorang ahli Taurat.
Ia melayani Tuhan sekitar tahun 580 sampai 540 sebelum Masehi. Jadi Ezra adalah seorang imam. Setelah Kores, Raja Persia menaklukkan Babel, dia memerintahkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem untuk mendirikan rumah Tuhan di sana, yaitu Bait Allah. Bait Allah kita tahu artinya adalah Tuhan hadir. Itu artinya bahwa dapat dipahami bahwa kepulangan Ezra bersama bangsa Israel cuma mempunyai satu misi, yaitu membangun kembali bait suci Tuhan. Dan untuk diketahui dalam bacaan ini, jumlah rombongan yang pulang dari Babel bersama Ezra itu tertulis 42.360 orang. Di dalamnya terdapat budak laki-laki dan perempuan itu 7.337 orang. Berikut penyanyi laki dan perempuan 200 orang. Selain jumlah manusia, bangsa Israel juga membawa hasil dia bekerja di tempat pembuangan berupa ternak yang dimiliki. Ya, jadi bangsa Israel ini dalam masa pembuangannya pun ternyata dia masih produksi, masih memiliki pekerjaan yang menghasilkan. Ya, di antaranya adalah beberapa ternak. Ya. Nah, ternak itu antara ada kuda, ada bagal, kemudian ada kedelai dan unta. Mungkin untuk 3 binatang ternak yang saya sebutkan ini sudah menjadi familiar atau sudah sama-sama diketahui oleh Bapak Ibu, tetapi bagal ini jarang kita dengar. Bagal adalah persilangan antara kuda betina dan keledai jantan. Itu namanya bagal. Dia kepalanya berbentuk kuda, agak lebih kekar dia dibanding keledai, sehingga ini menjadi alat angkut saat itu yang menjadi sangat populer. Ya. Dan ternak yang bersama-sama dibawa pulang bersama rombongan Ezra seperti ini: 736 ekor kuda, 245 bagal, 6.720 keledai, dan 435 unta. Kenapa Alkitab mengukit jumlah? Ya. Supaya kita tidak menafsirkan yang aneh-aneh bahwa jumlah rombongannya beserta ternaknya seperti ini. Dan jumlahnya ini tertulis dalam Alkitab. Nah, setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem, kesungguhan bangsa Israel untuk membangun bait suci ini benar-benar diwujudkan. Bukan hanya dengan sumber daya manusia, tetapi juga dengan memberikan persembahan untuk membangun bait suci. Karena mereka sama-sama memiliki kerinduan yang sama, yaitu agar dapat rumah Tuhan segera kembali berdiri di tempat. Sejumlah keluarga memberikan persembahannya secara sukarela sesuai kemampuan mereka, dan pada akhirnya terkumpullah persembahan-persembahan mereka. Besarnya yaitu 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, 100 helai kemeja imam. Hal ini mau menunjukkan bahwa kerinduan membangun rumah Tuhan harus disertai dengan tekad yang bulat. Selain itu juga harus ditindaklanjuti dengan kesatuan hati untuk mendukung baik dengan tenaga maupun dana. Tekad yang bulat dan kesatuan hati belum cukup untuk melakukan pekerjaan yang besar dari Tuhan.
kesediaan untuk memberi diri dan dukungan dana menjadi sesuatu yang mengikutinya. Begitulah sedianya kita harus memahami bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita teladani dari bacaan kita, renungan kita pada malam hari ini? Yang pertama adalah bahwa Allah selalu memiliki maksud dan rencana pada hidup kita, agar nantinya kita hidup dalam sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika bangsa Israel dibuang ke Babel itu juga adalah rencana Allah. Bahwa bangsa Israel ditindas di Babel, bahwa itu adalah rencana Allah, bukan tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Allah mau membuang bangsa Israel ke tanah Babel supaya iman bangsa Israel boleh bertumbuh, bahwa penindasan yang yang dialami bukan menjadi sesuatu yang terus-menerus dijadikan keluhan, tetapi menjadi introspeksi apa yang sudah kita lakukan, pelanggaran apa, dosa apa yang sudah kita lakukan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita melakukan dosa, maka Allah akan kembali lagi menguji keimanannya. Dan ternyata umat Israel menyadari hal ini. Jadi Allah selalu memiliki maksud dan rencana sendiri dalam hidup kita, apapun kondisi kita. Lantas pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah kadang-kadang Allah mendatangkan pertolongan untuk umatnya justru dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Contohnya adalah Raja Kores, Raja Persia. Ia seorang raja yang tidak mengenal Tuhan, tapi ketika ia mengalahkan Babel, ketika ia menaklukkan Babel, justru Kores yang meminta bangsa Israel untuk pulang. Dan bukan cuma pulang, bangun bait suci yang sudah runtuh. Luar biasa. Biasanya ketika sebuah kerajaan menaklukkan kerajaan yang lain, maka budak dan pampasan perangnya itu, budak itu termasuk pampasan perang, Bapak Ibu, itu menjadi milik yang menjajah. Tapi Tuhan punya rencana sendiri terhadap Kores. Ternyata Kores tidak melakukan hal itu, tapi ia justru membebaskan bangsa Israel dari perbudakannya di Babel. Jadi jangan pernah takut terhadap kehidupan kita pun. Dalam keseharian kita juga pasti akan mendapatkan pertolongan justru dari orang yang tidak seiman dengan kita. Ya. Ini yang pelajaran kedua yang dapat kita ambil. Kemudian pelajaran berikutnya yang ketiga adalah bahwa jangan pernah ragu dan bimbang, apalagi takut untuk melakukan yang baik untuk Tuhan. Pembangunan bait suci, pembangunan rumah Tuhan adalah suatu pekerjaan besar dari Tuhan, di mana bait suci itu akan dijadikan tempat bertemunya antara umat dengan Tuhan. Itu yang namanya artinya bait suci, bahwa Tuhan hadir. Ya. Dalam pola pikir bangsa Israel, bahwa ketika bait suci itu rubuh, itu mau mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di sana. Ya. Maka dikembalikan lagi bait suci ini supaya dia berpikir, oh, bahwa Tuhan hadir, sudah ada di sana. Ya. Pola pikir yang seperti ini adalah salah, bahwa Tuhan itu bukan berada di satu tempat saja,
Tuhan berada di mana saja, bahkan di dalam hati kita. Ya. Jangan pernah ragu untuk melakukan pekerjaan yang baik dari Tuhan. Kemudian pelajaran yang keempat adalah memberikan diri dan dukungan dana harus menjadi sesuatu yang penting dan komitmen bersama dalam membangun rumah Tuhan. Nah, ini yang agak sulit dilakukan. Ya. Untuk membangun rumah Tuhan itu bukan sekedar retorika, bukan sekedar ajakan, bukan sekedar himbauan. Ya. Perlu komitmen. Komitmen saja tidak cukup, tapi perlu kesatuan hati. Kesatuan hati dan komitmen tidak cukup, harus dibarengi dengan memberikan sumbangan dukungan dana. Sama seperti tema kita pada bacaan kita pada hari ini adalah memberi diri dan harta benda. Untuk siapa? Untuk Tuhan, dalam bentuk pembangunan rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan yang terjadi di tempat kita? Apa yang menjadi tantangan yang harus dikerjakan di tempat kita berjemaat? Sama seperti tadi, bahwa jangan pernah takut melakukan pekerjaan Tuhan, harus mempunyai tekad, kesatuan hati, komitmen, dan memberi dukungan dana untuk kita sama-sama mempunyai visi yang sama bahwa kita akan bertemu Tuhan. Jadi tetaplah beribadah, berikan semua yang terbaik untuk Tuhan, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Niscaya kita akan selalu mendapat berkat dan damai sukacita dari Tuhan. Amin. Kita akan merespon renungan kita pada malam hari ini. Kita menyanyi dari Kitab Baki 69 ayat 1, ku mulai dari diri sendiri. Melakukan yang terbaik, ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan nikmat Tuhanku. Tetapku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mari kita satu dalam doa syafaat. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah sama-sama kami baca, kami renungkan, bahwa perlu sebuah komitmen, perlu kesatuan hati dan dukungan dana untuk melakukan pekerjaan yang besar dari Tuhan, untuk membangun gereja-Mu, untuk membangun jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam kehidupan berjemaat kami. Dalam rangkaian akan doa syafaat ini kami mau berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat GPIB Getsemani dari sektor 1 hingga sektor yang 6. Tuhan berkati umat-Mu yang beribadah, berkati umat-Mu yang setia kepada-Mu. Tuhan, Engkau mau datang kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Engkau akan melihat, mendengar, dan menyaksikan jemaat-jemaat kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan.
Kami yakin dan percaya seluruh pergumulan kehidupan jemaat kami dari sektor 1 sampai 6, Tuhan senantiasa hadir untuk menolong. Berkati semuanya Tuhan. Berkati gereja kami, GPIB Getsemani beserta seluruh pelayan yang ada di dalamnya menjadi satu kesatuan untuk melayani Tuhan. Berkati para majelis, karena Tuhan dia akan berkati pelaksana harian majelis jemaat. Berkati BPPJ, berkati pengurus pelkat komisi, berkati kantoria, berkati para organis, berkati tim multimedia yang senantiasa hadir dalam ibadah ini, agar kami semua mempunyai kesungguhan hati untuk kami sama-sama mau melayani Tuhan dan umat-Mu. Berkati Bapak Pendeta kami Jimmy Kairat dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya. Berkati Ibu Pendeta Evi Irat Menabe dalam pekerjaannya dan sebagai pelayannya juga. Berkati anak kekasih Tuhan. Berkati keluarga Bapak Pendeta kami agar selalu dalam lindungan tangan Tuhan dan penuh berkat untuk bisa memimpin kami, agar kami boleh menjadi baik, iman kami bertumbuh melalui pendeta kami. Berkati karyawan kantor semua yang turut membantu dalam hal administratif kami, dalam hal-hal kewajiban kami berjemaat, kewajiban kami dalam bekerja sama bersama MUPEL dan Majelis Sinode, agar secara struktural pekerjaan itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkati kami menjadi satu keluarga besar jemaat GPIB Getsemani yang tetap memuliakan Tuhan. Dan biarlah doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyikan dari Kitab Bakti 79 ayat 1 sampai 2.
diundang bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tak putus-putusnya kami Tuhan mengucap puji dan syukur dan terima kasih ya Bapa. Kalau pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu sebagai pondasi hidup beriman kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu itu Tuhan jangan berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan kami membawa ke rumah kami masing-masing agar Tuhan firman-Mu itu berakar di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, dan pada saat ini juga Tuhan Yesus kami telah mengumpulkan berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar berguna, berkasih dan keadilan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan mau pulang dan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami Tuhan melangkah dari rumah-Mu yang kudus, kiranya iringi kami, jagai kami, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah ini. Untuk itu saya undang bangkit berdiri dengan kita menyanyikan kitab baptis 117 bait 1, 6 dan 13. Ajar kami melakukan firman-Mu. Umat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita semua sekalian dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya.